Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club pastinya. Ya, selamat weekend buat semuanya. Ketemu lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club pastinya teman-teman. Dan hari ini kita akan spesial review dan share kembali config terbaru untuk kalian semua di Gcam LMC 8.4, yaitu config Medusa by Imposter Club cuy. Dan seperti biasa, di config ini terdapat kata sandi atau password untuk membuka file ekstra confignya tersebut. Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Club agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya. Terima kasih untuk waktunya, mari kita langsung ke reviewnya. Oke, sekarang kita langsung aja review di mode video terlebih dahulu. Dan saat ini kita menggunakan di resolusi Full HD 60 fps nih teman-teman ya. Dan kita di sini tes menggunakan motor tanpa menggunakan alat tambahan seperti gimbal, stabilizer, atau holder lainnya. Cukup menggunakan tangan kosong biasa. Dan kita saat ini mau tes untuk stabilisasinya apakah sudah berjalan dengan normal ya teman-teman. Dan di preview saat ini bener-bener enak banget, terasa sangat steady sekali ya. Tidak ada getaran ataupun goncangan yang cukup kerasa nih. Dan suasana hari ini lumayan cukup cerah sehingga exposure yang didapatkan jauh lebih maksimal nih. So sekarang kita langsung aja stop dan kita lihat untuk hasilnya. Let's go. Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode perekaman video Gcam LMC 8.4 dengan config Medusa by Imposter Club. Luar biasa, hasilnya benar-benar sangat stabil sekali ya. Jadi di sini video electronic image stabilisasinya sudah berjalan dengan normal di device saya. Dan kalian tinggal sesuaikan session ID apabila device kalian juga sudah support untuk video AIS ataupun video OIS ya. Tinggal sesuaikan session ID kodenya seperti di tutorial-tutorial sebelumnya cuy. So sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa. Mari langsung kita coba, let's go. Oke, sekarang kita langsung aja review di mode kamera terlebih dahulu. Dan saat ini kita menggunakan objek seadanya dulu ya teman-teman. Langsung aja kita shoot seperti ini. Oke, nice, kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai terlebih dahulu. Dan ini dia untuk hasilnya. Wow, luar biasa jernih banget teman-teman ya. Hasilnya sangat detail. Dan ini dia untuk file EXIF-nya, kita lihatkan terlebih dahulu. Jadi ketika kita gunakan di malam hari seperti ini dengan mode kamera pun hasilnya tetap jernih ya, meskipun tanpa mode malam nih. Dan untuk kedalaman ketajamannya juga sangat dalam sekali. Kita zoom seperti ini, masih terlihat sangat detail sekali cuy. So sekarang kita langsung aja review di mode potretnya seperti apa. Mari langsung kita coba, let's go. Yap, sekarang kita langsung aja ajak mbak-mbak buat foto mode potret seperti ini. Dan kita menggunakan rincian AWP aktif, langsung kita tap dan kita shoot. Oke, nice, kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai. Setelah itu kita buka untuk hasilnya. Nah ini dia teman-teman untuk hasil di mode potret yang pertama Gcam LMC 8.4 dengan config Medusa by Imposter Club cuy. Dan ini dia untuk file EXIF-nya. Wow, luar biasa ya. Di mode potret sendiri ketika kita gunakan di malam hari dan ternyata hasilnya juga sama, konsistennya masih tetap terlihat jernih dan bening seperti ini teman-teman. Apalagi ditambah dengan bokeh dari mode potretnya menambah kesan yang cukup dramatis ya. Untuk skin tone-nya pun juga sangat natural sekali di sini cuy. So sekarang kita langsung aja review di mode malamnya seperti apa. Mari langsung kita coba, let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode malam dan ini dia rinciannya. Jadi kita tanpa menggunakan mode astro dan kita nonaktifkan AWP-nya, langsung aja kita tap seperti ini dan kita shoot ya. Oke, kita tunggu satu putaran. Oke, nice, kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai terlebih dahulu. Setelah itu kita buka untuk hasilnya. Nah ini dia teman-teman untuk hasil di mode malam Gcam LMC 8.4 dengan config Medusa by Imposter Club cuy. Wow, dan ini dia untuk file EXIF-nya, luar biasa. Jadi ketika kita tanpa menggunakan astro pun juga masih sama dan cukup terang hanya untuk sekelas mode malam saja. Dan kalian bisa lihat exposure yang dihasilkan pun juga sangat merata ya, dan tidak mempengaruhi daripada langit hitamnya cuy. Jadi terlihat masih tetap natural dan nuansa malamnya tetap terjaga seperti ini ya. Dan menurut saya config ini sangat cocok sekali ketika kita gunakan di nuansa seperti ini teman-teman, karena kontras, shadow, saturasi, dan highlight-nya pun juga pas untuk kombinasi hasil malamnya seperti ini ya. So sekarang kita langsung aja review di mode siang harinya seperti apa. Mari langsung kita coba, let's go. Oke teman-teman, sekarang kita review di pagi hari dan saat ini kita menggunakan di mode kamera dengan rincian HDR plus setengah serta AWP nonaktif. Kita zoom seperti ini.
Setelah itu kita tap dan kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai. Setelah itu kita buka hasilnya. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode kamera Gcam LMC 8.4 dengan config Medusa by Imposter Club. Dan ini dia file EXIF-nya. Jadi kita review di pagi hari ini cuy, dengan kondisi embun yang ada di atas daun ya. Seperti ini hasilnya. Wow, ini bener-bener recommended banget cuy. Karena meskipun di sini kita tanpa menggunakan mode makro, hasilnya pun juga sudah sedetail ini teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya, di sini kerapatan pixelnya sangat kuat sekali teman-teman, sehingga gambarnya ketika kita zoom seperti ini tidak pecah ya. So sekarang kita langsung aja review di mode potret siang harinya seperti apa. Mari langsung kita coba, let's go. Oke, sekarang kita review di mode potret siang hari. Saat ini kita menggunakan rincian HDR plus tengah tanpa AWB aktif. Langsung aja kita shoot seperti ini. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai. Setelah itu kita buka untuk hasilnya. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode potret siang hari Gcam LMC 8.4 dengan config Medusa by Imposter Club. Dan ini dia file EXIF-nya. Wow, recommended banget. Ini bener-bener worth it sekali buat kalian coba, karena config ini bener-bener all in one ya teman-teman. Bisa kalian gunakan di berbagai momen dari malam, pagi, siang, dan seperti ini untuk hasilnya tetap konsisten, jernih, dan detail yang dihasilkan pun juga sangat dalam. Skin tone manusianya siang hari juga tampak natural putih seperti ini, tidak mengalami kemerahan ataupun kekuningan ya. Dan untuk bokehnya pun juga sangat rapi sekali, meskipun belakangnya banyak objek ya teman-teman. Dan untuk di bagian warna nih, kalau kita gunakan di siang hari dengan kondisi cerah seperti ini, hasilnya pun juga akan mengikuti ya, meskipun di sini sedikit agak naik untuk saturasinya. Namun kontras yang dihasilkan pun juga jauh lebih kuat cuy, sehingga kombinasi antara dua elemen ini cukup seimbang ya, tidak ada yang jomplang di salah satunya teman-teman. So sekarang kita langsung aja ke tutorial cara pemasangan Gcam dan config-nya seperti apa. Kalian simak terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, sekarang kita langsung ke tutorial cara pemasangan Gcam dan config-nya. Jadi di sini kita mulai dari awal ya, agar para pemula juga tahu cara pasangnya. So langkah pertama seperti biasa, kita cek kamera 2 API terlebih dahulu di device kita masing-masing menggunakan aplikasi kamera manual compatibility. Ini dia, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam Play Store ya. Langsung aja kita buka aplikasinya dan kita langsung klik start untuk memprosesnya. Oke, kita tunggu aja. Nah, ini dia teman-teman untuk hasilnya. Jadi untuk centang hijau semua seperti ini tandanya kamera 2 API-nya sudah aktif ya, dan kita bisa memasang Gcam di device kita. Nah, apabila terdapat silang merah atau salah satunya silang merah, itu tandanya kamera 2 API di device kita belum aktif dan kita tidak bisa menggunakan Gcam. Seperti itu pengertiannya ya. So sekarang kita tinggal kembali, dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya yang ada di kolom deskripsi video, kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian. Di sini saya menggunakan Set Archiver sebagai pengganti manager file saya. Langsung aja kita buka file manager kita, kemudian kita langsung ke folder downloads, dan ini dia bahan-bahannya cuy. Yang pertama di sini ada config medusa.zip, itu adalah file config-nya, dan yang kedua di sini ada LMC 8.4 R18f1.apk, itu adalah file aplikasi Gcam-nya. So jadi di sini saya menggunakan aplikasi yang berformatkan f1.apk ya untuk aplikasi Gcam yang saya pakai. Nah, apabila device kalian Oppo, Realme, dan Vivo, kalian bisa menggunakan aplikasi yang berformatkan awme.apk agar kalian bisa menyeting ID di bagian ultrawide-nya masing-masing seperti di tutorial sebelumnya cuy. So sekarang kita langsung aja install Gcam-nya terlebih dahulu dengan cara kita klik seperti ini, kemudian kita klik install seperti biasanya. Namun berhubung saya sudah install aplikasinya, langsung aja kita buka Gcam-nya seperti ini. Oke, setelah itu kita izinkan semuanya. Kemudian di sini kita klik down dan kita langsung masuk ke settingan. Kita masuk ke more setting seperti ini. Kemudian kita pilih menu config setting, ini dia. Kemudian kita pilih save settings, dan di sini kita ketikkan bebas, gunanya untuk memancing folder LMC 8.4 di dalam file manager kita untuk menempelkan file config-nya. Sekarang kita tinggal klik yes seperti ini. Kemudian kita kembali ke file manager lagi. Setelah itu langkah berikutnya adalah kita ekstrak config-nya cuy. Jadi config ini akan kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password yang akan muncul di dalam video ini di pertengahan maupun di akhir video dengan nada bunyi ting. Jadi kalian wajib simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita klik seperti ini file config-nya, kemudian kita pilih ekstrak ke, lalu di sini kita isikan kata sandinya. Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu karena ini hanya sebagai contoh.
Oke, setelah kita isi, sekarang kita tinggal klik OK, dan ini dia hasil ekstrakannya, config Medusa. Langsung aja kita buka foldernya. Nah, ini dia teman-teman untuk 6 file config-nya. Jadi di sini ada 6 file config dengan level kamera 2 API yang berbeda-beda dan spesifikasi config yang berbeda. Di sini ada config aux dan ada config non aux, yang dimana config aux itu adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang sudah support mode ultrawide dan sudah support mode video electronic image stabilization. Dan kebalikannya cuy, untuk config non aux sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang belum support mode ultrawide dan belum support mode video electronic image stabilization. Lalu untuk perbedaan antara config auto, JPEG dan UV sendiri adalah perbedaan dimana ketika kita harus menggunakan config yang sesuai dengan level kamera 2 API masing-masing device kita. Nah, cara mengetahuinya gimana bang? Gampang banget, kalian tinggal install aplikasi yang namanya Kamera 2 Pro. Ini dia cuy, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini juga secara gratis di dalam Play Store ya. Langsung aja kita buka aplikasinya, dan ini dia untuk hasil dari hardware support level atau level kamera 2 API di device kita masing-masing. Nah, di sini saya mendapatkan centang hijau di bagian level 3 kanan atas ini ya. Jadi untuk level 3 sendiri saya harus pakai config yang berformatkan YUV. Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full, berarti kalian harus pakai config yang berformatkan JPEG. Seperti itu pengertiannya. So, jadi kita di sini langsung aja pilih sesuai dengan level kamera 2 API yang kita pakai, dan di sini saya pakai yang YUV aux ya, karena device saya sudah support untuk kedua mode tersebut seperti mode ultrawide dan mode video electronic image stabilization. Jadi kita pakai yang dua seperti ini, kita klik tahan, kemudian kita pilih salin atau potong. Jadi sesuaikan dengan level kamera 2 API masing-masing ya teman-teman. Langsung aja kita menuju ke memori perangkat luar, dan kita menuju ke folder LMC 8.4. ini dia, kita klik, kemudian kita tempel di dalam sini file config-nya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file config-nya. Sekarang kalian tinggal buka Gcam-nya. Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya, kalian cukup klik atau tap 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini. Oke, sekarang kita tinggal pilih file config-nya, lalu kita klik import seperti ini, dan ya, config siap untuk digunakan. So, mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam LMC 8.4 dengan config Medusa by Imposter Club. Jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. See you next time, enjoy the video, dan sampai jumpa.